Para saudara, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso Okarem dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, Ayah Angkat Yesus. Hari ini kita akan melihat rumah tangga Santo Yosef sebagai awal sakramen pernikahan. Tapi sebelum kita masuk ke sana, seperti yang sudah-sudah, kita akan memulai pendalaman kita dengan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, untuk mengingatkan sekilas apa yang sudah kita lihat pada bagian pertama dan bagian kedua. Pada bagian pertama kita melihat bahwa Yusuf ini boleh dikatakan adalah buah dari perjanjian antara Allah dengan manusia. Ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham bahwa Dia akan membuat keturunannya sebanyak bintang di langit. Lalu kemudian perjanjian itu diperbaharui dan pada akhirnya Tuhan menjanjikan penyelamat. Yusuf yang kita lihat dalam silsilah Yesus sampai kepada Abraham dalam pembahasan Matius, atau sampai kepada Adam dan Hawa dalam pembahasan Lukas, adalah buah perjanjian. Lalu yang kedua, kita melihat kemarin bahwa Allah memang menghendaki keluarga. Keluarga itu terwujud agar Yesus hadir dan mengalami pengalaman hidup dalam keluarga. Nah, sekarang saudari dan saudara terkasih, kita akan melihat bahwa persatuan Maria dan Yosef, keluarga mereka yang dikehendaki oleh Allah, itu menjadi bibit awal adanya sakramen pernikahan. Saudari dan saudara terkasih, tentu kita akan bertanya, loh kok bisa sakramen ada sebelum ada Yesus lahir? Bukankah Yesus kemudian nanti yang menginisiasi, yang membentuk, merumuskan, dan seterusnya? Kita boleh melihat ini adalah bibit awal dari sakramen. Untuk dipahami saja, sakramen itu adalah sarana dan tanda Allah mencurahkan rahmat-Nya. Ketika kita berbicara sakramen pernikahan, berarti Allah mencurahkan rahmat-Nya, mencurahkan berkat-Nya kepada pasangan suami istri. Dan pernikahan itu sendiri kemudian menjadi tanda adanya rahmat Allah itu sendiri. Nah, lalu di mana kita melihat keterikatannya itu? Pertama adalah soal kebebasan. Pernikahan harus dilandasi kebebasan.
Maria bebas ketika dia menjawab ya kepada tawaran Allah. Yosef, dia juga bebas, dia bisa memilih. Dia awalnya sudah memilih, punya rencananya sendiri. Tapi malaikat mengingatkan dia. Nah, di sini kita lihat bahwa kebebasan itu bukan berarti kita tanpa masukan, kita tanpa mendengar nasihat orang lain. Bukan. Kita juga perlu mendengar nasihat orang lain. Ketika nasihat itu sungguh berarti dan berguna, disinilah Yosef berperan. Bahwa dia mendengarkan nasihat malaikat. Dan dia bebas untuk menjawab iya atau tidak, seperti halnya kita. Setelah kita menimbang, kita mendengarkan masukan-masukan, kita pun bebas untuk memutuskan. Yosef bebas memilih dan kemudian mengambil Maria dan membawanya pulang ke rumah. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa pernikahan orang-orang Yahudi, orang Israel itu ada 2 tahap. Mereka sudah melakukan tahap pertama, tapi mereka masih tinggal di rumahnya masing-masing. Sekarang Yosef mau melanjutkan ke tahap kedua, mengambil Maria dan dibawa ke rumahnya. Lalu kemudian nanti kita melihat bahwa Yesus itu hadir dan meneguhkan pernikahan dalam peristiwa pernikahan di Kana. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, itu tanda yang amat jelas bahwa Allah mau hadir di dalam keluarga. Pernikahan, upacara pernikahan di awal itu menjadi lambang. Ketika Allah hadir, bahaya itu bisa dihindarkan. Bahaya malu, bahaya kekurangan dan seterusnya bisa dihindarkan karena Allah hadir. Saudari dan saudara terkasih dalam Kristus, keluarga yang dikuatkan dengan kehadiran Allah, terutama di sini Yusuf dan Maria dan Yesus ada di tengah-tengah mereka, ini menjadi sebuah gambaran dan contoh yang sempurna bagi setiap keluarga. Keluarga Anda dan keluarga siapapun juga yang hendak menjadi keluarga-keluarga kudus yang lain. Nah, keluarga itu sumber dan dasar untuk sebuah pertumbuhan komunitas, pertumbuhan masyarakat, juga pertumbuhan pribadi yang ada di sana. Saudara, pengalaman yang dimiliki seseorang di dalam keluarga itu akan berpengaruh sangat kuat ketika dia nanti bertumbuh besar dan mulai mandiri. Kalau seseorang itu bahagia tinggal di rumah, dimanapun juga dia akan bahagia. Contoh, seorang anak usia SMP tinggal di rumah. Kalau perasaannya dia itu bahagia, nanti kalau dia usia SMA dan merantau jauh dari orang tua, tinggal di kos atau asrama, dia juga akan bahagia. Dia tidak akan banyak menimbulkan masalah dan tidak akan banyak mengalami persoalan. Tapi kalau di rumah dia tidak bahagia, dia tidak mengalami sesuatu yang menyenangkan, kemanapun dia pergi, dia akan menjadi masalah. Entah selalu bertemu masalah atau menjadi sumber masalah. Keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus menjadi contoh. Karena ya Tuhan hadir di sana. Bagaimana komunikasi terjadi, bagaimana Yesus tampil, bagaimana Yesus belajar. Peran Yusuf, peran Maria sangat besar kepada diri Yesus. Kemudian kita melihat Yesus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Dia belajar di mana? Di dalam keluarga. Dari Maria dan Yusuf. Peran ini sangat penting. Maka
kalau orang bertanya, di mana kita bisa melihat bahwa Yusuf mengajari Yesus sesuatu yang besar? Hal itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketika seseorang belajar di dalam keluarga, peran orang tua sangat besar, sangat utama. Dalam banyak gambar-gambar yang ditunjukkan bagaimana Yusuf bekerja dan kemudian Yesus ada di sampingnya, meniru, ikut bekerja. Yusuf tukang kayu, ya Yesus ikut bagaimana memotong atau menghaluskan kayu dan seterusnya. Belajar hidup dari hal-hal yang kecil. Belajar menjadi manusia. Itu kemudian yang dipelajari Yesus dari keluarga di Nazaret, dari Yusuf dan Maria. Saudari dan saudara terkasih, kita mundur sejenak kepada situasi ketika Yusuf harus mengambil Maria sebagai istrinya, harus mengambil dia untuk dibawa pulang ke rumahnya. Kita melihat dulu bahwa Yosef dan Maria, dua pribadi ini adalah dua pribadi yang memang pada dasarnya mengasihi Allah. Yosef dalam kitab suci digambarkan pribadi yang lembut hati. Dia tidak suka menyakiti hati orang lain. Dia tidak suka mempermalukan orang lain. Dia berhak marah kepada Maria, dia berhak kecewa, berhak meninggalkan. Tapi yang dipilih adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Dia tidak mau mempermalukan. Hal seperti ini hanya mungkin muncul dari pribadi-pribadi yang memang dikuasai oleh rahmat Allah. Dari pribadi-pribadi yang sedari kecil mencari kehendak Allah dalam dirinya. Tidak gampang terbakar dan emosi. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Yosef ini memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan yang begitu besar. Ketika malaikat mengatakan bahwa janin yang dikandung oleh Maria itu adalah dari Roh Kudus, Yosef percaya. Dan kemudian hari setelah Maria melahirkan Yesus, malaikat datang lagi meminta mereka pergi ke Mesir. Yosef juga melakukan. Menurut dia percaya, dia menyerahkan seluruh penyelenggaraan hidupnya kepada Allah. Hal yang tidak gampang. Saudari dan saudara terkasih, sebelum saya menutup hari ini, di mana kita belajar makna sakramen pernikahan yang dimulai dari kebebasan untuk saling menyerahkan dan menerima, kemudian bagaimana mengikatkan diri kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga yang didasari dan dilandasi oleh iman yang kuat kepada Allah, kepada kehendaknya. Kita akan melihat sedikit bahwa Yosef yang kita geluti hari-hari ini, dalam kitab suci dia digambarkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Yosef. Semua dijalani dalam tenang dan diam, dalam keheningan dan kepasrahan kepada kehendak Allah. Nah, saudari dan saudara terkasih, situasi ini kerap kali berbeda dengan apa yang kita hadapi dalam keluarga kita. Kerap kita tidak mampu mengheningkan diri dan tenang untuk melihat, untuk mencerna kehendak Allah dalam diri kita sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa Yosef dan Maria sungguh-sungguh menjadi teladan bagi pasangan suami istri. Pernikahan mereka bukan sekedar hanya menuruti kehendak nafsu manusiawi belaka. Pernikahan mereka menjadi tanda
bahwa Allah yang menginginkannya. Mereka ingin menjalankan kehendak Allah, lepas dari segala urusan duniawi manusia belaka. Bahkan ketika harus kehilangan banyak hal, bahkan ketika harus mengalami kesulitan yang di luar nalar, mereka menjalani sebagai sebuah bagian. Mereka setia mempertahankannya. Kita melihat bagaimana ketika usia 12 tahun Yesus hilang dan Maria serta Yosef mencari 3 hari lamanya. Mereka bingung. Mereka terus mencari. Ketika ketemu, Maria mengatakan, "Nak, kenapa kamu berbuat seperti ini? Ayahmu dan aku bingung mencariku." Kemudian dengan segala jawaban yang tidak dipahami oleh Maria dan Yosef, mereka menerima dan pulang lagi ke Nazaret, ke rumah mereka. Rumah mereka menjadi sebuah sekolah, menjadi sebuah gereja, menjadi tempat di mana jiwa-jiwa yang hadir belajar. Rumah kita pun juga sama, karena yang ada adalah pribadi-pribadi yang mau mencari kehendak Allah di dalam kehidupan kita, di mana bukan hanya menyalurkan hasrat dan keinginan manusiawi, tetapi berusaha mencari dengan sungguh kehendak Allah. Bahkan kalau itu nanti harus mengalami banyak masalah. Sebagai penutup, kita akan doa kepada Santo Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku, dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.